Perkenalkan, nama saya Nur Aksam Jadi, jurusan Administrasi Publik, reguler 2. Kali ini saya akan membahas tentang sistem perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia. Perekonomian Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara tetangganya di Asia seperti Singapura dan lain-lain. Pengertian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang akan bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang 45, sistem perekonomian Pancasila tercermin dan dapat dilihat di dalam pasal-pasal seperti 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Berarti segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Dengan dasar penerapan sistem perekonomian Pancasila yang menjadi acuan dasar keseluruhan perekonomian negara. Pertamanya itu adanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, merujuk pada aturan dan undang-undang resmi negara yang mengatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Merujuk pada kalimat ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan hal yang mendasar tujuan pembangunan sistem perekonomian Indonesia. Tujuan ekonomi Indonesia mengikuti ide-ide seperti 1. Peningkatan pendapatan per kapita negara. 2. Perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya. 4. Meningkatkan investasi, menurunkan angka kemiskinan, dan menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Indonesia memiliki ekonomi berbasis pasar, di mana pemerintah memainkan peran penting, termasuk mengatur harga beberapa barang kebutuhan pokok seperti BBM, beras, dan listrik. Dalam hal ini, nilai tambah sektor industri menyumbang PDB pada tahun 2016. Sektor industri utama meliputi minyak bumi dan gas alam. Di dalam negara Indonesia sendiri, secara total sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Yang dimana pertama itu masa demokrasi liberal. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya, sistem ekonomi ini berlangsung di tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kedua yaitu masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal
berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. 3 yaitu masa demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintah Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. 4 yaitu masa demokrasi Pancasila. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.